Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang berbahagia dan juga yang dirahmati oleh Allah, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, begitu juga para mahasiswa-mahasiswi kampus UINSA Fakultas Hukum dan peserta umum yang datang dari berbagai daerah insyaallah dan berdatang juga dari berbagai macam negara insyaallah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita disatukan dalam sebuah satuan atau dalam sebuah hidangan yang dimana hidangan ini bernama hidangan Ma'dubatullah ya. Ma'dubatullahi fi ardihi ya. Hidangan Allah di buminya, yaitu Al-Quran. Dan alhamdulillahirabbil alamin ya, respon yang sangat luar biasa kami dapatkan dari berbagai macam kalangan, dari berbagai macam praktisi. Jadi di sini dari berbagai macam profesi, dari ibu rumah tangga, dari wali santri, dari pengelola rumah-rumah tahfidz balita, dari mahasiswa-mahasiswi yang masih menempuh studi. Dan semoga acara yang kita lakukan pada kesempatan kali ini mendapat rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya juga insya Allah akan mengalirkan banyak pahala di sisinya insya Allah, amin. Dan alhamdulillah acara ini terselenggara atas kerjasama Laboratorium Fakultas Syariah Universitas Negeri Islam Surabaya bekerja sama dengan Markas Al-Firdaus Internasional yang berada di Sidoarjo. Dan awalnya kegiatan ini hanya untuk mahasiswa saja khusus, akan tetapi ternyata pihak panitia, pihak WINSA membolehkan untuk acara ini bisa dinikmati oleh semua halayak kalangan. Jadi menebar kebaikan, juga menebar manfaat untuk semua kalangan dan untuk semua profesi dan untuk semua lembaga ya. Dan alhamdulillah kita disatukan dalam kesempatan ini. Dan pada kesempatan kali ini insya Allah nanti kita akan ada 5 sesi, yang dimana 5 sesi ini nanti insya Allah akan diisi oleh masing-masing ada bagiannya. Untuk sesi pertama insya Allah nanti saya akan mengisi. Kemudian sesi kedua juga tidak kalah menariknya, nanti kita akan dipandu oleh Mas Amin ya, Saifuddin Amin, yang kebetulan beliau juga sudah banyak menorehkan prestasi-prestasi emas, di mana beliau pernah juga menjuarai MHQ Musabaqah Hifdzul Quran tingkat internasional ya, yang diadakan setingkat ASEAN ya. Kebetulan beliau juga mahasiswa dan nanti insya Allah akan berbagi tip bersama kita, maka jangan lewatkan satupun dari kuliah ini. Dan pada kesempatan yang pertama kali ini, karena memang judul besar kita yaitu kemahiran untuk menghafal Al-Quran, dan insya Allah ini nanti akan kita mulai dari usia kecil ya, hingga nanti mahasiswa dan juga hingga nanti dewasa, serta adakah IT atau perangkat atau software yang bisa membantu kita untuk menghafal dengan cepat dan praktis. Kalau kita lihat dalam Al-Quran sendiri sudah disebutkan bahwasannya walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Jadi ternyata Al-Quran tersebut memang sudah Allah bikin untuk apa? Untuk dimudahkan untuk menghafalnya. Dan ini merupakan sebuah janji Allah, bahwasanya Allah berjanji untuk memudahkan bagi orang yang menghafal Al-Quran dengan kemudahan yang sangat ya. Kalau kita lihat dari ayat ini, maka janji ini pasti Allah akan menepati.
Kepada siapa? Kepada orang-orang yang betul-betul mau dengan janji Allah ini. Kalau kita lihat, pernah nggak kita dengar bahwasanya ada seorang ibu rumah tangga yang sudah 60 tahun bisa hafal Quran? Ada nggak anak-anak kecil yang baru berusia 5 tahun kemudian hafal 30 juz? Jawabannya ada. Ada nggak anak-anak muda yang dengan segudang aktivitasnya kemudian juga bisa menghafal Quran 30 juz? Jawabannya adalah ada. Ada nggak anak-anak yang berkebutuhan khusus? Maaf ya, ada yang lumpuh otak, ada yang cacat secara fisik, akan tetapi juga hafal Quran? Jawabannya adalah ada. Dan ternyata ini merupakan janji Allah kepada hambanya, bahwasanya Al-Quran mudah dan bisa dihafal untuk siapapun, tanpa melihat usia, tanpa melihat profesi, tanpa melihat bangsa, tanpa melihat umur, dan tanpa melihat titel-titel yang berderet di belakang kita, ya. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini, karena bukan berarti saya berdiri di sini atau saya memberikan materi ini berarti saya paling tahu dan paling bisa, tidak. Kita ingin berbagi tips dan juga kita ingin sharing, ya. Karena memang Al-Quran tersebut sangat mudah untuk dihafal. Ternyata kalau kita lihat para sahabat, ya, Rasulullah sendiri juga merupakan seorang nabi yang ummi. Apa arti ummi? Ummi berarti la yastati an yaqra wa yaktub. Ternyata Rasulullah tidak bisa membaca dan Rasulullah juga tidak bisa menulis. Akan tetapi hafalkah Rasulullah Al-Quran? Alhamdulillah Rasulullah hafal 30 juz. Dan bagaimana cara Rasulullah menghafal? Ya, kalau kita lihat dalam buku-buku tafsir dan kalau kita lihat juga dalam buku-buku sirah, ya, siapa yang mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah, ya, seperti yang ada dalam ilmu tafsir, ilmu ulumul Quran, kita akan melihat bagaimana Al-Quran itu diturunkan, ya, bagaimana Al-Quran tersebut diturunkan, dan nanti endingnya Allah menurunkan kepada siapa? Malaikat Jibril. Untuk siapa? Untuk Rasulullah. Dan bagaimana cara Jibril mengajarkan kepada Rasulullah? Ternyata tidak dengan metode apapun yang dilakukan, yang diajarkan, yang dipraktekkan oleh malaikat Jibril, yaitu dengan metode talaki atau talqin, ya. Ditalkinkan, Iqra ma'ana biqari, Iqra ya Muhammad ma'ana biqari, bacalah wahai Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Waktu itu Rasulullah menjawab, ma'ana biqari, aku nggak bisa baca. Kemudian Jibril fadhammani faarsalani, kemudian didekap lagi oleh Jibril, kemudian dilepaskan lagi, kemudian bacalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah atas nama, dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu, ya. Dan ternyata apa yang terjadi? Rasulullah juga bisa di awal wahyu Allah cuma menurunkan melalui malaikat Jibril cuma 5 ayat saja, tidak banyak-banyak, 5 ayat. Setelah 5 ayat, apa yang terjadi di Rasulullah? Rasulullah pun datang kepada Khadijah dengan keadaan murtajif, gemeteran. Karena apa? Karena kedatangan wahyu atau kedatangan malaikat Jibril. Jadi kalau ditanya metode apa sih Ustazah, cara apa sih yang terbaik untuk kita menghafal Quran? Jawabannya adalah dengan metode talaki. Bagaimana metode talaki tersebut? Seperti halnya Jibril mentalkinkan Al-Quran tersebut kepada Rasulullah. Dan dari siapa talqin yang terbaik? Talqin yang terbaik adalah dari orang yang punya sanad, yang dimana sanadnya ini bersambung kepada Rasulullah. Makanya tidak heran, banyak orang yang mungkin hafal 30 juz. Kemudian setelah hafal tidak hanya berhenti di hafal 30 juz. Akan tetapi mereka mengambil lagi ilmu lain. Apa itu? Biasanya mereka akan mengambil sanadnya. Ya, kebetulan sudah hafal 30 juz, akan tetapi belum bersanad, sehingga akhirnya mencari ilmu lain untuk memenuhi kesempurnaan daripada ilmu Quran tersebut, ya. Seperti itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan semua peserta yang ada di sini, ya, kita metode yang terbaik untuk menghafal Quran yaitu dengan metode talqin. Seperti halnya Jibril merentalkan Rasulullah Al-Quran berapa? 30 juz. Dengan talqin tersebut, apakah bisa kita lakukan untuk semua usia? Jawabannya bisa. Ustazah, apa sudah praktek? Alhamdulillah sudah.
ya. Prakteknya ke siapa saja? Alhamdulillah kami pernah mentalkin untuk ibu-ibu yang di atas usia 40 tahun dan bahkan 50 tahun. Ketika itu kami mengampus sebuah pengajian yang dimana subhanallah ibu-ibunya cuma hanya hafal triple kul. Apa aja Bu triple kul? Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq. Kemudian saya bilang ke suami, Mas, kalau Allah takdirkan kita bisa membeli rumah, hal pertama kali yang akan saya beli bukan kursi, bukan lemari, akan tetapi saya ingin membeli papan tulis. Untuk apa? Untuk mengajar, saya bilang. Kemudian saya tuliskan ya ayat-ayat Quran tersebut, kemudian saya talkinkan. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ya 3 kali. Kalau 3 kali belum bisa, nggak apa-apa 5 kali. Kalau 5 kali belum bisa, nggak apa-apa 10 kali. Kalau 10 kali belum bisa, nggak apa-apa sampai 20 kali. Dan bahkan akhirnya, subhanallah, mereka tidak hanya hafal triple kul, tidak hanya hafal juz amma, ternyata juga bisa menghafal juz 1, juz 2. Yang dulu mungkin bagi mereka tidak mungkin untuk menghafal. Dan apakah juga ini bisa untuk anak-anak kecil? Alhamdulillah. Kami sudah punya murid dari yang terkecil, dari usia 2 tahun setengah, 3 tahun. Bisa nggak ngafal An-Naba, surat An-Naba yang konon katanya panjang dan 40 ayat? Alhamdulillah bisa. Butuh waktu berapa tahun Ustazah? Nggak usah bertahun-tahun, nggak usah berbulan-bulan, dan bahkan juga nggak usah berminggu-minggu. Alhamdulillah di laboratorium kami pertama, yang waktu itu kami dirikan dari tahun 2014, kemudian secara kelembagaan di tahun 2017, dengan 1 minggu atau 2 minggu, Alhamdulillah ternyata mereka sudah bisa 2 surat. 2 suratnya nggak main-main. 2 suratnya ternyata surat-surat yang panjang, yang bagi orang-orang pun, atau mungkin maaf bagi mas-mas mahasiswa atau mbak-mbak mahasiswa pun juga kesusahan ya. Amma yatasaalun 'anin naba'il azim. Ternyata bisa menghafal surat An-Naba dan juga surat Abasa ya. Dan ini kami lihat dan kami bisa perhatikan sendiri di anak-anak didik kami. Jadi kalau ditanya metode apa yang terbaik, adalah metode talaki. Seperti halnya malaikat Jibril mentalkin Al-Quran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, kapan kita harus memulainya? Ya, kapan kita memulai menghafal Al-Quran? Ya, ternyata kita bisa mengajarkan menghafal Al-Quran itu dari kapan? Dari anak tersebut dalam janin atau dalam perut ibunya, insya Allah kita bisa mengajarkannya. Makanya ketika wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Ternyata dan Allah lah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan dia memberi kamu pendengaran, memberi kamu penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Nanti insya Allah kami juga akan bantu semua peserta, insya Allah dengan PowerPoint yang bisa dinikmati dan juga bisa dipelajari lagi oleh peserta, insya Allah di kemudian hari ya. Dari sini saya akan memberikan sebuah inti. Apa itu? Pembagian umur manusia dalam menghafal Quran ternyata terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah ketika dalam perut ibu. Kedua, ketika lahir hingga umur 7 tahun. Kemudian yang ketiga, 7 hingga 25 tahun. Yang keempat, 25 sampai 40 tahun. Dan yang kelima adalah 40 tahun hingga meninggal. Sekarang saya pengen bertanya, kira-kira yang ikut peserta ini apakah masih dalam fase pertama? Saya yakin pasti antum semua tidak dalam masa-fase pertama. Kalau mungkin ibu-ibu hamil ada yang ikut, boleh. Oke. Akan tetapi fase pertama ini adalah dinikmati oleh janin atau oleh putra-putri kita ketika mereka dalam kandungan. Bisakah Ustazah mereka kita suruh menghafal? Jawabannya bisa. Ternyata kalau kita mampu rutin atau kita istiqomah saja 1 hari 1 kita ulang sampai 5 kali, maka sesungguhnya dalam 1 bulan ya, dalam 1 bulan maka dia sudah khatam 5 kali. Kalau dalam 9 bulan terus seperti itu, maka akan 5 kali 9 berarti berapa? 45
kali. Anak-anak bayi atau janin-janin kita yang 45 kali didengarkan Al-Quran, dan dengan maaf yang tidak didengarkan dengan Al-Quran, ketika nanti usia 1, 3, 4 kemudian mereka diajak menghafal, kira-kira lebih mudah yang mana? Yang terstimulan atau yang tidak? Pasti jawabannya adalah lebih mudah yang terstimulan. Apakah ini hanya berhenti di perut ibu saja? Ternyata tidak. Ketika lahir pun ini juga masih bisa kita proses. Ya, anak-anak bayi ketika 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kan biasa masih tidur aja tuh Bu, belum banyak tingkahnya. Ya, biasanya kalau kita rajin, kalau kita mau berusaha dan bekerja sedikit, apa yang kita lakukan? Kalau mungkin ibunya bacanya nggak bagus, bisa ibunya setelkan murotal. Kalau yang punya laptop, silahkan laptopnya diisi dengan program murotal. Yang punya komputer juga silahkan diisi dengan program murotal. Yang punya iPad atau yang punya handphone juga silahkan diisi dengan program murotal. Ini juga bisa kita lakukan. Sehingga ketika anak tersebut dari lahir hingga 7 tahun, maka ini nanti insya Allah mereka bisa menghatamkan, mendengar kalau sampai 3 bulan saja, tinggal kita kalikan. Ada insya Allah 165 kali hatam. Sehingga nanti ketika usia 3 tahun kita mulai untuk memasukkan, menginstalkan Al-Quran ini, maka insya Allah pekerjaannya jauh lebih mudah. Dan ingat, usia ini adalah usia-usia yang sangat, usia-usia emas, di mana belajar di waktu ini at-ta'allum fi shighari kan naqsi 'alal hajar, betul-betul seperti halnya mengukir di atas batu, ya. Kemudian usia 7 sampai 25, ya. Dan mungkin sekarang mas-mas mahasiswa, mbak-mbak mahasiswi juga berada dalam tahapan ini 7 sampai 25. Yang dimana tahapan-tahapan ini, atau mungkin ada juga yang di tahapan 25 sampai 40 tahun. Apa keistimewaan dari semua tahapan? Keistimewaan dari semua tahapan ini adalah tahap 1 dalam perut ibu, lahir hingga 7 tahun, 7 hingga 25. Ini ternyata mempunyai keistimewaan. Salah satu keistimewaan di tahapan 3 pertama ini adalah mereka bisa menghafal, ya, tahapan menghafalnya sangat cepat, ya, dan seiring dengan bertambahnya umur, tahapan memahami pun juga akan sangat bagus. Ya, 25 sampai 40, terus 40 tahun hingga meninggal ini nanti mungkin akan agak berkurang, ya, kemampuan untuk menghafal, akan tetapi disertai dengan pemahaman yang sangat apa? Bagus, ya. Seperti itu. Jadi bismillahirrahmanirrahim bisa kita mulai, ya. Tergantung antum mau mendesain ini untuk siapa. Akankah untuk anak saya atau untuk saya pribadi, atau untuk tetangga-tetangga anak saya, atau untuk suami saya, atau untuk siapa, ya. Dan pilihan ada pada Anda, ya. Dan jangan pernah kita sia-siakan kesempatan ini, karena memang Allah alhamdulillah masih memberikan kepada kita banyak hal, kesehatan, nafas, dan juga kesempatan untuk belajar. Kemudian ada beberapa hal yang saya tidak akan pernah bosan menyampaikannya. Apa itu? Ternyata di tahapan awal ini tadi, di tahapan pertama, tahapan kedua, ya, dan tahapan ketiga, ya. Ini nanti ketika anak-anak belajar Al-Quran, maka akan tercampur Al-Quran tersebut dalam darah dan dagingnya. Rasulullah bersabda dalam riwayat hadis Bukhari, "Man ta'allama al-Qur'ana wa huwa fatiyus sinni khallatahu Allahu bilahmihi wa damihi." Barang siapa yang belajar Al-Qur'an di waktu kecil, maka Allah sendirilah yang akan mencampurkan Al-Qur'an tersebut dalam darah dan dagingnya. Jadi di situ adalah hak Allah untuk mencampurkan Al-Qur'an tersebut dalam darah dan daging putra-putri kita. Jadi tidak usah takut. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah ini adalah janji juga dari Rasulullah. Insya Allah Rasulullah pun juga semuanya akan terwujud janji-janji tersebut. Kemudian yang kedua, segera mendapatkan pahalanya. Jadi diriwayatkan dari Anas secara marfu,
Apabila seorang anak yang belum mencapai usia balik, maka mengerjakan kebaikan, maka akan dicatat juga untuknya pahala untuk kedua orang tuanya. Apabila melakukan dosa tidak dicatat untuknya maupun untuk kedua orang tuanya. Jadi, ketika putra-putri jenengan membaca Alif Lam Mim dan dia belum akil balik, apa yang akan kita dapat? Yang akan kita dapat adalah pahala kebaikan. Dan Rasulullah bersabda, "Wa ana la aqulu alif lam mim harfun." Aku tidak mengatakan bahwasanya alif lam mim itu satu huruf. Lakin alif harfun, wa lam harfun, wa mim harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Berarti ketika putra-putri kita atau membaca alif lam mim saja, 3 huruf saja, berapa pahala kebaikan yang diberikan untuk orang tuanya, nggak main-main. Satu kali per satunya kan 10, berarti kalau 3, 30. Dan 30 itu nanti akan dilipatkan lagi oleh Allah. Sehingga anak tersebut sudah mempunyai pahala kebaikan untuk dirinya sendiri, tabungan kebaikan, dan juga tabungan kebaikan untuk siapa? Orang tuanya. Berbeda kalau jenengan ajarkan putra putri jenengan balonku ada 5, walaupun hafalnya Masya Allah tidak ada salah sama sekali, maka tetap pahala itu belum ada. Akan tetapi ketika alif lam mim, maka pahala kebaikan itu nanti tetap akan diberikan untuk siapa? Untuk putra jenengan dan juga untuk orang tuanya yang mungkin lagi bekerja, orang tuanya yang mungkin lagi mengajar para mahasiswa dan mahasiswinya, mungkin untuk orang tuanya yang lagi berdagang, untuk orang tuanya yang lagi dalam perjalanan dan lain sebagainya. Kemudian juga ternyata keuntungannya adalah menolak bala bagi keluarganya. Kenapa? Karena dari Hudzaifah bin Yaman, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah akan menimpakan azab kepada sebuah kaum. Akan tetapi ketika mendengar bayi dari mereka mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, ya, alhamdulillahi rabbil alamin, azab yang harusnya ditimpakan kepada sebuah negeri tersebut diangkat balanya. Kenapa? Karena bacaan anak tersebut. Dan diangkatnya nggak main-main, nggak 1 minggu, nggak 1 jam, nggak 1 hari, nggak 2 hari. Diangkatnya berapa? 40 tahun. Hanya dengan bacaan apa? Alhamdulillahirabbil alamin yang dibacakan oleh siapa? Oleh anak-anak kecil di tempat tersebut. Kemudian awet bagaikan ukiran di atas batu. Ini ada dalam buku Syekh Anas Karzun. Beliau adalah seorang yang bekerja di Hay'ah Alamiah li Tahfidzil Quran wa Sunnah Nabawiyah yang ada di Jeddah. Alhamdulillah kami pernah bersilaturahmi ke sana ketika melaksanakan umrah. Beliau menulis dalam sebuah buku yang bukunya diberi judul Warattilil Qur'ana Tartila. Beliau menguraikan, mengungkapkan kenapa sih at-ta'allum fi shighari kan naqsi 'alal hajar. Sebetulnya orang-orang tua atau orang-orang yang usianya sudah agak banyak ini sebetulnya lebih cepat masuknya ilmu ini tadi. Akan tetapi karena hati mereka terbaut dengan banyak hal, maka menjadikan mereka mudah lupa. Anak kecil mungkin butuh waktu lama. Kalau enggak coba aja jangan nalkin anak usia 3 tahun atau 4 tahun. Bisa jadi Bu, 2 menit atau 3 menit aja sudah kabur gitu ya. Akan tetapi ternyata apa yang mereka dapat biasanya yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kita pasti nantinya kalah ya. Kenapa? Karena mereka belum disibukkan banyak hal, belum disibukkan jemuran, belum disibukkan memasak, belum disibukkan apa dan apa ya, sehingga itu asbat fi dhihnihim. Jadi lebih lengket ya, karena otaknya tidak terbebani atau masih tidak banyak memikirkan banyak hal seperti itu. Jadi ini juga satu moto kita yang harus kita ingat dan kita dengungkan, at-ta'allum fis sighar kan naqsi 'alal hajar.